Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji tasakur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat syahah wal afiyah, yang paling utama ialah nikmat Islam wal iman, sehingga kita bisa berkumpul dan bersua dan bisa belajar bersama, bisa mengkaji bersama di dalam kajian Islam ini, di dalam kajian tentang sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmatnya. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, yang mana kelak kita membutuhkan syafaatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Langsung saja untuk video kali ini, sambungan dari video kemarin. Untuk video kali ini menerangkan tentang hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswadi, menerangkan tentang keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kaum Quraisy, di antara golongan-golongan Quraisy dalam peletakan batu mulia, ialah batu Hajar Aswad. Fil khamisati wa salasina min umrihi hadamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Di waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, yang mana waktu itu golongan-golongan Quraisy menghancurkan Ka'bah, dan di waktu itu juga mempunyai keinginan, mempunyai inisiatif untuk membangunnya kembali. Di waktu itu Rasulullah berumur 35 tahun. Setelah sudah kesepakatan orang Quraisy untuk membangunnya Ka'bah kembali, maka di situ diperbaruilah Ka'bah tersebut. Dibangunlah Ka'bah tersebut. Yang mana di waktu itu dalam proses pembangunan tersebut wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha wa kana yahmilul hajaril aswadi ma'a asyrafi Quraisyin wa ma'ahu ammuhu Sayyidina Abbas. Di dalam pembangunan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pamannya Sayyidina Abbas membantu golongan Quraisy tersebut dalam membangun Ka'bah, membantu orang Quraisy dalam memperbarui Ka'bah. Itulah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut termasuk dari keluarga golongan yang sangat mulia, atau keluarga dari golongan Quraisy yang memang dimuliakan waktu itu, Rasulullah tidak semerta-merta, atau Rasulullah SAW tidak diam. Rasulullah memberikan contoh terhadap umatnya, ya kita semua ini. Rasulullah SAW ikut serta dalam membantunya. Bahkan Rasulullah waktu itu dalam pembangunan Ka'bah tersebut mengambil batu atau membawa batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang-kadang Rasulullah membawa pasirnya. Seperti itu. Itulah sifat Rasulullah, sifat kepemimpinan Rasulullah. Tidak semerta-merta Rasulullah itu memang ditakdirkan untuk manusia yang sangat mulia, dan Rasulullah SAW tersebut sekedar melihat saja proses pembangunan Ka'bah, tidak, atau menerima beresnya, tidak. Rasulullah SAW tahu bahwasanya pembangunan tersebut harus dibantu. Makanya sampai sekarang dijadikan contoh. Sepemimpin seperti itulah yang pantas untuk dijadikan pemimpin. Dan di waktu itu bukan Rasulullah saja yang membantu dalam proses pembangunan Ka'bah tersebut. Pamannya Rasulullah, Sayyidina Abbas,
Yang mana Sayyidina Abbas ini termasuk paman yang sangat cinta terhadap Rasulullah dan menjaga Rasulullah SAW, mau ikut membangun Ka'bah. Apalagi cuman kita ini orang biasa, tidak mau mengerjakan sesuatu yang mengerjakan yang melarat-melarat, tidak mau. Mentang-mentang kita ini amit, mentang-mentang kita kiai, mentang-mentang kita ustadz, mentang-mentang kita orang kaya, atau mentang-mentang selainnya lah, kita tidak mau membantu pekerjaan seperti itu. Jangan. Rasulullah tidak memberikan contoh tersebut. Rasulullah di saat pembangunan Ka'bah, Rasulullah tetap ikut membantu. Di saat orang Quraisy kotor, Rasulullah pun dalam keadaan kotor juga. Maksudnya dalam artian Rasulullah dalam membantu menaruh batu, memindahkan batu, menaruh pasir, memindahkan pasir. Itulah sifat Rasulullah SAW. Dan setelah bangunan Ka'bah tersebut sudah rampung, sudah selesai, sudah bagus seperti sedia kalanya, maka wa qad ikhtalafa Quraisyun fi man yadha'ul hajar al-aswad makanahu. Maka orang Quraisy tersebut mempunyai keinginan untuk meletakkan batu hajar aswad tersebut, meletakkan di Ka'bah, yang mana diletakkan itu harus di tempat yang asalnya. Di waktu itu juga dipeletakkan batu hajar aswad diposisikan ke Ka'bah tersebut. Orang Quraisy, kabilah Quraisy atau kalangan-kalangan Quraisy tersebut ikhtilaf, atau dengan artian beda pendapat, berbeda pandangan, atau ada pro dan kontra di situ, sehingga ada perselisihan. Saya yang berhak untuk meletakkan batu hajar aswad tersebut, kata pihak yang pertama. Ada yang mengatakan pihak yang kedua, sayalah yang lebih berhak, karena sayalah termasuk Quraisy, termasuk suku Quraisy yang sangat dimuliakan di sini. Sehingga terjadilah sebuah percekcokan dalam peletakan batu hajar aswad tersebut ke Ka'bah. Setelah percekcokan itu sangat lama, tidak menemukan solusi, maka semua kalangan Quraisy tersebut bersatu dan mempunyai satu kesepakatan bahwasannya yang berhak untuk meletakkan batu mulia ini ialah batu hajar aswad ini ialah awwalu dakhili minal masjidih. Ini di keterangan di Khulasatuh Nurul Yakin. Yang berhak untuk meletakkan batu hajar aswad ini ialah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Kalau di kitab Durusut Tarikh Al-Islamiyah ini memakai bahasa summat tafaqat ala tahkimi awwalu may yadkhulu min babis sofa. Tidak memakai awwalu may yadkhulu fil masjid, akan tapi memakai awwalu may yadkhulu min babis sofa. Itu sama saja sebenarnya, artiannya, pemahamannya sama saja, tujuannya sama saja. Pertama kali saya sepakat dalam peletakan batu hajar aswad ini bagi orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Ketepatan di waktu itu summat tafaku ala ayyakuna al-hukmul awwalu dakili minal masjid fakana awwalu dakili Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fafarihat Quraisyun bihi wa qalu radinal amin. Ketepatan waktu itu yang disepakati oleh golongan Quraisy tersebut, pertama kali yang masuk ke Masjidil Haram ialah orang yang berhak untuk meletakkan batu hajar aswad tersebut. Ternyata pertama kali yang masuk Masjidil Haram tersebut ialah tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka fafarrihu Quraisyun bihi wa qalu radinal amin. Maka orang Quraisy sudah karena mengetahui bahwasannya Rasulullah yang pertama, Nabi Muhammad yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, maka semuanya itu bahagia, seakan-akan sudah plong, tidak ada masalah lagi tentang peletakan batu hajar aswad ini, ya siapa yang berhak. Maka semuanya itu
berkata radina al-amin, saya ridho terhadap Muhammad dalam peletakan batu hajar aswad. Fawadda al-hajara fi ridai wa talaba min kulli ra'isin ay yumsika bi tarafin minar rida summa amarahum bi raf'ihi falamma wasalu bihi ila maudhi akhadahu ar-rasulu bi yadihi wa wada'ahu bi yadihi syarifah fasala al-khilaf bi hukmihi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwatin fikrihi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meletakkan batu hajar aswad, atau ketika orang Quraisy sudah sepakat untuk memerintahkan Rasulullah SAW meletakkan batu hajar aswad tersebut, maka Rasulullah SAW merentangkan ridda. Ridda kalau tidak salah itu bisa diartikan selendang. Rasulullah SAW mengambil selendangnya dan direbahkan selendang tersebut ke bawah, lalu Rasulullah SAW mengangkat batu tersebut, mengangkat batu hajar aswad, diletakkan di atas ridda tersebut, di atas selendang tersebut. Dan Rasulullah SAW summa amaruhum biraf'ihi falam, pas waktu itu Rasulullah SAW memanggil semua kalangan-kalangan Quraisy atau pemimpin Quraisy tersebut untuk memegang setiap ujung ridda. Setiap ujung ridda Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemimpin Quraisy untuk memerintahkan memegang ujung-ujung ridda atau ujung-ujung selendang. Setiap selendang harus dipegang oleh pemimpin-pemimpinku Quraisy tersebut. Setelah semua pemimpin tersebut dari suku Quraisy tersebut memegang dari ujung ridda tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengangkat batu tersebut ke Ka'bah. Maksudnya dalam gotong royong semuanya mengangkat batu tersebut menggunakan ridda tersebut. Diangkat, dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang berdekatan dengan Ka'bah. Setelah dekat ke Ka'bah, maka Rasulullah SAW memegang batu tersebut dengan tangan yang sangat mulia. Yang mana batu tersebut termasuk batu yang sangat mulia juga. Dipegang oleh Rasulullah, diambil oleh Rasulullah SAW dan diletakkan di Ka'bah. Sudah selesai dalam proses peletakan batu hajar aswad tersebut, maka semuanya fasalal khilafu bi hukmihi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwwati fikrihi. Maka semua kalangan Quraisy tersebut heran terhadap Rasulullah SAW, terhadap pemikiran Rasulullah SAW, terhadap kecerdasan Rasulullah SAW. Ternyata anak yang namanya Muhammad ini memutuskan sesuatu perkara itu sangat adil. Tidak semerta-merta Rasulullah SAW mempunyai tugas, dan tidak semerta-merta Rasulullah SAW dikerjakan dengan semena-mena. Tidak. Rasulullah SAW tetap memanggil kalangan-kalangan Quraisy dan memegang secara gotong royong. Itulah sikap Rasulullah, itulah sifat Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Mengenai tentang batu hajar aswad, batu hajar aswad ini, Akil mengatakan, wakilah di kitab Syiratul Halabiyah juz 1 halaman 245, Al-Mu'allif Ali bin Burhanuddin Al-Halabi mengatakan bahwasannya batu hajar aswad ini termasuk batu permata, atau bisa dikatakan ialah batu yakut, yang mana batu hajar aswad ini batu yang dibawa oleh Sayyidina Adam dari surga. Ini dalam keterangan kitab Syiratul Halabiyah juz 1 halaman 245, bahwasanya batu hajar aswad ini adalah asalnya batu permata sejenisnya yakut, yang mana batu ini dibawa oleh Nabi Adam dari surga, dan batu hajar aswad ini mempunyai cahaya
mempunyai cahaya. Seandainya cahayanya ini tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksana kita ini tidak bisa memandang, tidak bisa mengetahui bentuk seperti apakah Hajar Aswad tersebut. Itu menurut Qil. Dan menurut riwayat Ikrimah, sesuatu yang dibawa, sesuatu yang berasal dari surga itu ada 3. Di antara lain ialah batu Hajar Aswad dan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Di situ diterangkan di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran juz kalau tidak salah juz 18 halaman 261. Al-Muallif Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansori. Disitulah keterangan tentang batu Hajar Aswad. Ada yang mengatakan batu Hajar Aswad itu batu yakut, batu permata yang memang datangnya dari yang memang datangnya dari surga, yang memang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, yang mana sifatnya batu Hajar Aswad itu mempunyai cahaya nur yang sangat luar biasa. Seandainya cahaya tersebut tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini tidak bisa memandangnya, tidak bisa mengetahui bentuknya seperti apa. Dan menurut kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, barang yang berasal dari surga itu ada 3. Di antara lain ialah batu Hajar Aswad dan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Mungkin itulah keterangan tentang peletakan hukum atau keputusan Nabi Muhammad terhadap orang Quraisy dalam meletakkan batu Hajar Aswad. Waktu itu Rasulullah SAW berumur 35 tahun. Intinya, meskipun menjadi seorang pemimpin, jangan semerta-merta memberikan sebuah keputusan yang sesuai dengan akal dan ideologi kita. Kita ini harus kompak dan harus bekerja sama. Seperti itu. Ikutlah kepemimpinan Rasulullah SAW, ikutlah caranya Rasulullah SAW, dan ikutlah sifatnya Rasulullah SAW. Demikianlah keterangan sejarah tentang Nabi Muhammad SAW ini dalam peletakan batu Hajar Aswad ini. Semoga membawa manfaat dan barokah. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik dalam terjemah atau dalam apa saja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.